Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Dan kali ini kita akan membahas satu konsep yang sangat luar biasa, yaitu berkaitan dengan bunga berbunga, atau yang kita sebut sebagai compound interest. Dan pernah dengar? Ya, di dalam bahasa Indonesia disebut dengan konsep bunga berbunga. Ya, nah, saya akan jelaskan konsepnya, teman-teman. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kalau misalkan kita itu membiarkan uang kita bergulung ya dalam jangka waktu yang lama sekali. Ya, kenapa kok konsep bunga berbunga ini penting? Itu akan saya jelaskan dalam video selanjutnya. Tapi di dalam video ini saya akan jelaskan bagaimana cara menghitung bunga berbunga. Ya, pelajari cara berhitungnya, pastikan teman-teman benar-benar paham bagaimana cara menghitungnya. Nah, modal yang kita butuhkan adalah kalkulator dan website tentu saja ya. Nah, website yang saya gunakan adalah ini. Jadi nanti linknya saya kasih, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Ini linknya investor.gov ya. Kalau misalkan di Amerika nih ada tulisannya .gov, berarti ini adalah website resmi dari pemerintah ya. Nah, nanti akan saya demokan ke teman-teman bagaimana bunga berbunga ini menjadi sangat-sangat powerful. Tapi kita akan coba untuk pahami dulu konsep dasarnya. Kita akan coba hitung manual. Ya, jadi bukan cuma sekedar pakai program lalu kemudian kita nggak tahu cara ngitungnya. Tapi kita harus tahu dasarnya, ngitungnya, logikanya bagaimana. Oke? Jadi asumsikan aja teman-teman, misalkan teman-teman kita ngomong kita pakai rupiah ya. Misalkan teman-teman punya duit 100.000 rupiah. 100.000 rupiah ya. Lalu kemudian, oke, Pak, bagaimana kalau sekarang saya menabung dimulai dari sekarang ya 100.000 rupiah. Lalu kemudian setiap tahun saya dapat keuntungan 10%. Jadi misalkan nih saya invest 100.000 rupiah saat ini, lalu kemudian saya tumbuhkan uang itu ke salah satu instrumen investasi, nggak tahu itu apa, setiap tahun saya dapat return 10%. Sehingga kalau misalkan ini saya masukkan, ya maka ditanya tahun pertama, jadi sekarang tahun 2024, Januari, saya taruhkan duit 100.000. Nanti tanggal 31 Desember 2024, uang saya jadi berapa? Uang saya jadi 110.000. Dari mana 110.000? Gampang, 100.000 ditambah dengan 10%. 10%-nya 100.000 adalah 10.000. Ya tinggal ditambahkan, ya jadi angka 110.000. Oke? Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau uang ini saya tumbuhkan 2 tahun, bukan 1 tahun. Jadi saya tumbuhkan, bagaimana kalau saya tumbuhkan sampai tahun 2025. Ya, jadi kita asumsi 2024 Januari ya. Jadi 1 tahun berarti Januari ke Desember. Paham maksud saya ya? Jadi 2 tahun berarti dari Januari 2024 ke Desember 2025 itu 2 tahun. Ya, ya. Sehingga kalau misalkan kita ngomong, oke, kita panjangkan lagi, misalkan 2 tahun lah, namanya konsep bunga berbunga, itu kita menambahkan modalnya. Jadi kita nggak ambil modal, bukan keuntungannya diambil, tapi keuntungannya itu di reinvest lagi. Jadi 110.000 ini kan tadi uang kita kan 100.000. Sekarang jadi 110.000. Nah, 110.000-nya ini kita reinvest lagi, sehingga kita dapat tambahan dari 10%-nya dari 110.000. Ya, sehingga kalau sekarang kita tambahkan, maka uang kita di tahun kedua akan jadi 121.000. Berarti kita sudah untung 21%. Karena tadi kita nanamnya 100.000. Oke, paham ya? Demikian juga seterusnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan program, teman-teman. Di sini pakainya US dollar ya, tapi saya ngomongnya aja ya sama aja sih ya. Di sini pakai US dollar. Nah, misalkan Anda mau pakai 100.000 di sini, ya di sini, ya ini asumsi US dollar ya. Tadi kita ngomong rupiah, ya kita ngomong, nanti kita akan ke US dollar, kita ngomong asumsi rupiah. Jadi kita di sini tadi kita pakai rupiah, lalu kemudian kita asumsi, oke, 2 tahun, interest rate-nya 10%, maka bagaimana hitungannya? Kita tinggal klik hitung di sini, ya. Jadi di sini kolom 1 adalah investasinya berapa. Ini nanti kita tambah setiap bulan. Ya, lalu kemudian kita lihat berapa lama waktu yang mau kita pakai, 2 tahun. Ya, berapa persentase setiap tahunnya adalah 10%. Maka hasilnya adalah 121.000, betul? Sama nggak dengan kalkulator kita? Sama ya, 121.000. Good? Ya.
Nah, sekarang saya akan tetap pakai rupiah. Jadi jangan lihat dolarnya ya, saya akan tetap pakai rupiah, teman-teman. Supaya teman-teman bisa dapat gambaran. Oke? Nah, mari kita sekarang dengan menggunakan program ini, kita bisa mengerjakan semuanya secara manual, ya, secara otomatis. Jadi kalau misalkan sekarang saya tanya, kalau saya melakukan seperti ini terus, saya cuma nabung 100.000 rupiah, ini pakai rupiah ya, bukan pakai dolar, rupiah. Kalau sekarang saya nabung 100.000 rupiah selama satu kali investasi saja, lalu kemudian saya investasikan selama 10 tahun dengan return 10%, ya, lihat ya, maka uang saya kira-kira jadi berapa? Nah, jawabannya adalah di sini. Kita klik calculate, maka Anda bisa mengetahui uang saya akan jadi 259.374. Jadi dalam waktu 10 tahun, uang saya sudah berlipat ganda 2,5 kali. Karena tadi saya invest naruh uang cuma 100.000. Oke? Nggak berasa Pak. Baru cuma 259.000, nggak ada arti. Ya, ya udah. Kalau gitu, bagaimana kalau misalkan kita invest dalam jangka waktu yang lebih lama lagi? Misalkan kita ngomong, bagaimana kalau saya naruh uang ini dalam waktu 20 tahun? Ya, 100.000 rupiah. Maka kita klik calculate di sini. Dan hasilnya adalah, kalau kita taruh sama 20 tahun, 100.000 kita sudah bertumbuh menjadi 6,7 kali lipat. Jadi uang 100.000 kita bertumbuh menjadi 672.000 dalam waktu 20 tahun. Jadi apa-apain, cuma invest 100.000 aja. Selama 20 tahun Anda jadi 672.000. Mantap kan? Ya. Oke, lalu kemudian bagaimana kalau sekarang saya invest dalam waktu 30 tahun? Ya. Kita hitung kalkulasi. Kita lakukan terus ya, berbunga digulung terus selama 30 tahun, maka 100.000-mu berubah menjadi 1,74 juta dalam waktu 30 tahun. Wah. Jadi semakin lama waktu, maka semakin besar pula gulungannya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya awalnya kalau kita lihat garis yang merah ini, ya ingat, yang hijau ini adalah garis di mana kamu inisial depositmu. 100.000 cuman kan, ya. Nah, kalau yang merah ini, kalau kita lihat semakin lama waktumu, maka slope-nya, ya perhatikan jarak antara hijau dan merah ini, makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Ya, dan kalau sekarang kita, bagaimana Pak kalau misalkan saya mau investasi 50 tahun misalkan, maka yang terjadi adalah uangmu dari 100.000 akan jadi 11.739. Perhatikan ya. Jadi semakin hari ini eksponensial naiknya, yang merah ini makin kenceng ke atas, jauh meninggalkan 100.000 yang di sini. Ini dengan asumsi hanya kamu menanam 100.000, ya, dan kemudian bunga setiap tahun 10% tetap sama. Nah, jadi rahasia terbesar orang kaya itu ada pada konsep bunga berbunga. Ya. Nah, orang miskin, kita sebut orang miskin adalah orang yang tidak kaya ya. Ya, kita sebut orang miskin. Jadi orang yang miskin tidak mengerti konsep ini. Orang yang miskin menghabiskan modalnya. Jadi kalau misalkan sekarang kamu ambil terus 10% dari 100.000 itu, 10.000 kamu ambil. Jadi tiap tahun kamu ambil, tiap tahun kamu ambil, tiap tahun kamu ambil. Maka dalam waktu berapa tahun? 50 tahun. Paham maksud saya ya? Jadi kalau misalkan kamu ambil terus untungnya kamu ambil. Maka dalam waktu 50 tahun, kamu hanya untung 100 kali 50, yaitu cuma untung 5.000 rupiah. Dalam 30 tahun. Ya, tetapi kalau sekarang kamu berani menunda kesenangan, ya, kamu investasikan uang itu. Reinvest lagi. Ya, ini menunda kesenangan, reinvest lagi. Maka dengan berjalannya waktu, ini akan menjadi semakin slope, ini semakin tajam, semakin besar. Nah, orang hanya melihat ketika ini Warren Buffett udah kaya nih, Bill Gates udah kaya di sini. Dia tidak melihat ketika ada di sini. Ya, karena yang membuat memutar uang paling keras itu adalah di awal-awal nih. 10 tahun pertama, 20 tahun pertama ini berat banget. Ya, berat banget. Tapi begitu kamu lewat 20 tahun, kamu terus lakukan ini terus makin hari makin kencang, maka slope-nya makin besar. Ini yang disebut dengan jurus menunda kesenangan, teman-teman. Dan kalau kamu tidak punya mental untuk menunda kesenangan, kamu akan semakin susah untuk menjadi kaya raya karena kamu berpikir untuk menjadi kaya raya hanya dengan cara bekerja keras,
bekerja keras, dan bekerja keras. Kamu tidak pernah tahu bagaimana caranya menumbuhkan uang sehingga bisa menjadi seperti ini. Ya, contoh misalkan orang main saham baru invest 2 tahun udah, aduh Pak, kok turun sahamnya? Oh, kok begini, kok begitu? Kamu tidak mengerti esensi dari bunga berbunga. Wajar karena Pak, kebutuhan saya kan banyak, income saya kan kurang kan, saya nggak sekaya Pak Irwan. Ya itu ya, selalu jadikan alasan. Itulah sebabnya kenapa orang yang untuk menjadi super duper kaya itu sulit. Dan tidak semua orang bisa karena rute untuk menahan kesenangan ini sulit ya minta ampun. Ya, bayangkan selama 20 tahun terakhir ini kamu akan dicap sebagai orang yang tidak punya uang, tidak sukses, ya kerjanya main saham, motornya jelek, mobilnya rumahnya sewa, ya, nggak kelihatan kaya. Itulah sebabnya kenapa grup kita sebut sebagai wealth. Ya, grup kita disebut sebagai apa? Wealth. Bukan rich. Kita lebih baik menumpuk wealth, tapi tidak perlu rich. Tidak perlu. Rich itu satu hal yang kamu show. Yang kamu tunjukkan ke orang. Kamu lihat jam tangan saya. Kamu lihat mobil mewah saya. Kamu lihat rumah saya yang megah. Semuanya bisa kamu lihat. Tapi kamu wealth saya, kamu tidak bisa lihat. Ya. Nah, kita tidak perlu selalu harus menunjukkan kekayaan kita. Kenapa? Kita mungkin mampu membeli mobil yang lebih baik daripada kita. Tapi kita menahan diri karena uang kita putarannya jauh lebih cepat. Demi grafik ini, teman-teman. Demi kita membeli waktu. Demi menjaga angsa emas kita ini. Kita mau untuk sejenak hidup tidak terlalu glamor. Ya, mungkin uang saya sanggup untuk beli BMW X7. Udah kalau gitu saya beli BMW X1 aja. Sama-sama mobil. Udah sama-sama BMW, ya kita beli dulu X1-nya dulu. Tidak perlu beli X7 karena terlalu mahal. Dan ingat, mobil itu liabilitas. Setiap kali kita pakai mobil, harga makin turun. Ya, dan kamu beli mobil itu untuk fungsional. Di awal pasti untuk fungsional, pasti. Ya, bukan berarti beli mobil salah, enggak. Untuk fungsional aja. Ya udah. Kalau memang enggak mampu beli mobil yang mahal, ya udah beli mobil second aja. Mobil yang agak-agak lama, yang penting sehat. Udah, kita pakai aja, yang penting fungsional. Nah, lalu uangnya dibuat kemana? Dibuat di sini. Dari video ini Anda bisa mengetahui betapa pentingnya dua ilmu. Nomor satu adalah ilmu untuk menahan sejenak kita membeli barang-barang yang bersifat liabilitas, mengumpulkan aset, sejenak menahan kesenangan, menunda kesenangan sejenak. Dan ilmu nomor dua yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan aset ini dengan konsisten. Kamu bisa 1 tahun konsisten return 10% aja. Maka return kamu sudah di atas inflasi dan itu sudah sangat-sangat luar biasa. Nggak mulu-mulu. Nggak perlu kamu main kripto yang ugal-ugalan, profit gila-gila. Nggak usah. Buat apa? Profit ugal-ugalan, ujung-ujungnya hancurnya juga ugal-ugalan. Buat apa? Kita mau konsisten. Mau kita bertumbuh. Dengan bertumbuh 10% per tahun aja, udah lebih dari cukup kok. Ya, nih saya tunjukkan. Ini kan tadi dengan asumsi kalau kamu nabung 100.000 rupiah. Abaikan dolarnya ya. Ya, saya pakai rupiah aja agar teman-teman bisa lebih memahami. Abaikan dolarnya. Nah, misalkan kamu sekarang masa nabung cuma 100.000, Pak. Ya, oke. Setiap tahun nabung 100.000 kan keterlaluan, betul nggak? Terlalu banget sih kamu nabung 1 tahun cuma 100.000. Udah, gini aja deh. Sekarang, gimana kalau kamu nabung 1 tahun 1 juta aja? Gimana? Boleh? Nothing ya? 1 juta berapa? 100, ini 1 juta ya? Ya, betul 1 juta. Ya, nah sekarang bagaimana kalau misalkan sekarang kamu tahun ini kita mulai 1 juta rupiah ya. Lalu kemudian setiap tahun kamu gak boleh ambil keuntungan plus setiap tahun saya suruh kamu tambahin 1 juta lagi. Ya, paham maksudnya ya? Jadi sekarang kamu nabung 1 juta ya. Lalu kemudian sekarang saya tambahkan lagi. Masa 1 tahun kerja nggak bisa nambah tabungan 1 juta? Maksudnya ya, ini saya buat ini aja ya. Saya buat tempat baru aja ya supaya teman-teman bisa lihat perbedaannya. Saya coba loading lagi. Ini 1 juta ya. Kita ngomong 1 juta rupiah setiap tahun kita investasikan selama 50 tahun, maka hasilnya adalah
117 juta sama 50 tahun ya. Ya. Nah, kalau sekarang, bagaimana kalau sekarang saya suruh kamu, oke, kamu invest 1 juta dulu. Benar ya? Ya, 1 juta. Lalu kemudian setiap bulan saya minta kamu masa kerja 1 tahun ya, bukan setiap bulan. Monthly contribution ya, sorry. Ini monthly contribution. Oke deh, jangan ngomong monthly contribution. Oke, setiap gini deh, setiap bulan kamu saya suruh nabung 100.000 deh. Boleh? Ya, jadi 1 tahun kamu nambah 1.200.000. Boleh ya? Jadi setiap bulan masa uang 100.000 aja nggak sanggup ya kan, bayar listrik aja kamu lebih dari 100.000, bayar pulsa aja lebih dari 100.000, bener nggak? Ya kan? Saya minta oke, setiap bulan pokoknya kamu tambahkan uangnya 100.000 ya. Lalu kemudian kita invest selama 50 tahun sama persis ya. Nah, lalu kemudian kita punya return sama 10%. Nah, kemudian coba kita lihat berapa ya, setiap tahun kita kompon ya. Jadi setiap bulan saya minta kamu uang, kumpulkan ya 100.000 berarti 1 tahun 1.200.000. Lalu kemudian saya kompon setiap 1 tahun dan kemudian saya hitung kalkulasinya. Nah, ini tadi teman-teman, kalau kita nggak nambah duit ya, jadi 1 juta ini kita diemin aja, udah kita diem aja, cuma diem nggak ngapa-ngapain, tapi kita nggak nambah uang dalam jumlah waktu 50 tahun, maka kita bisa menghasilkan duit 117 juta dalam waktu 50 tahun. Nah, ada lihat, slupnya tajam sekali. Nah, sekarang kalau misalkan sekarang saya tanya, oke, saya minta kamu setiap bulan sisihkan 100.000 untuk tabungan kamu ini. Maka kira-kira dalam waktu 50 tahun jadi berapa? 2 kali lipat, 3 kali lipat, tentu lebih besar daripada ini ya. 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat. Berapa? Lebih besar berapa? Ya, simpan jawabannya. Ya, jawab 10 kali lipat, 15 kali lipat, atau 3 kali lipat, 5 kali lipat. Simpan jawabannya. Ini adalah jawabannya. Dieng. Ya, jadi kalau kamu sekarang investasi 1 juta, setiap bulan saya minta kamu 100.000 rupiah, kemudian saya kompon setiap tahun, ya sekali, ya kompon sekali, lalu kemudian estimate interest rate-nya atau return-nya 10% tetap sama, maka dalam waktu 50 tahun, uang 100 jutamu itu akan berubah menjadi 1,5 M. Oh, keren ya. 1,5 miliar rupiah dalam waktu 50 tahun. Menarik kan? Ya. Nah, kata kuncinya ini ada di mana? Kata kuncinya ini ada di waktu. Tentu saja ya. Ya, jadi semakin panjang waktu, maka kamu akan lihat di sini. Ini slope-nya akan jadi semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Oke, makin besar, makin besar. Dan ini sekalinya motor udah jalan nih, kamu udah terbendung. Ya. Jadi apa yang bisa kita pelajarin dari video kita kali ini? Inilah rahasia terbesar teman-teman untuk menjadi kaya raya, yaitu yang namanya adalah compound interest. Kita tahu ilmunya, kita tahu cara ngitungnya, tapi untuk menjalankannya sulitnya minta ampun. Kenapa? Karena untuk menunda kesenangan itu sulit. Ditambah lagi dengan dunia media sosial, ditambah lagi dengan lingkungan kita yang memuja-muja kekayaan berlebihan. Ya, kalau kamu tidak kaya ya berarti kamu nggak sukses. Ya, sehingga kamu akhirnya harus terpaksa beli. Oke, uangnya kita bunuh buat beli iPhone, uangnya kita bunuh buat beli mobil mewah, uangnya kita bunuh buat jalan-jalan ke luar negeri. Sesuatu yang di luar kita punya kepentingan hanya untuk sekedar kelihatan kaya di depan saudara-saudara kita, di depan tetangga kita, maka kita merusak pola terjadinya ini. Ya, karena ingat di awalnya nih pelan banget yang merah nih, lihat. Ya, ini baru tahun ke-24 baru mulai berasa terus, baru kemudian mulai naik. Ya. Oke. Tapi kalau Anda punya skill, Anda harus punya visi yang kuat. Ini sudah ada hitungan yang sudah tidak bisa salah. Ya, ini hitungan yang sudah, ini saya tahu, ini ada blueprint saya. Maka saya lakukan ini. Saya tahu nih, masa depan saya akan secara finansial akan sangat luar biasa kalau saya melakukan ini. Sehingga saya mau menunda kesenangan. Anda punya alasan untuk menunda kesenangan, nggak apa-apa.
Itu bagus sekali. Maka step nomor 2 adalah Anda harus punya ilmu bagaimana caranya Pak, supaya setiap tahun saya bisa dapat return konsisten 10% dengan resiko yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat terukur. Yang bisa dapatkan return 1 tahun 100% ada, tapi resikonya, wah, ya kan? Tapi kalau Anda bisa dapatkan resiko yang super duper kecil, lalu kemudian setiap tahun Anda bisa dapatkan return secara konsisten 10% aja setahun, maka inilah yang terjadi. Good. Itulah sebabnya Anda di sini beruntung sekali karena Anda tahu ilmunya, tahu bagaimana melaksanakannya, dan nanti kita pelan-pelan akan sama-sama belajar bagaimana caranya untuk menjalankan ini. Berbahagialah Anda yang sekarang masih muda, yang usianya masih di bawah 30 tahun, Anda 20 something sekian, 50 tahun dari sekarang Anda masih kepala 7. Ya. Jadi Anda tidak terlalu tua. Tapi bagaimana Pak kalau sekarang saya sudah kepala 4? Kalau kepala 4 Pak 50 tahun lagi saya udah umur 90 tahun. Ya, aduh, ini gimana nih? Masih hidup nggak nih 90 tahun? Ya, tentu ada caranya. Ya, bagaimana kalau Anda sekarang sudah umurnya sudah lewat? Ya, tentu ada caranya, tentu ada solusinya. Bagaimana agar kita bisa. Jadi kalau pertanyaannya sekarang, Pak, kapan waktu yang terbaik bagi kita untuk berinvestasi, untuk menyisihkan uang seperti ini? Waktu yang terbaik adalah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Iya, tahu gitu, saya tahu ilmu ini 10 tahun yang lalu, Pak. Saya lakukan ini. Tahu gitu, coba saya lihat videonya Pak Irwan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. No, ya memang betul, itu sudah berlalu. Memang waktu yang terbaik untuk memulai adalah di masa lalu. Ya betul. Permasalahannya kita tidak punya mesin waktu untuk bisa kembali ke masa lalu, gitu kan ya. Sehingga waktu yang terbaik untuk memulai adalah sekarang. Good. Thank you teman-teman udah nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Ketemu lagi nanti di Wealth Mastery selanjutnya. Bye.